Kala itu Baghdad diselimuti mendung tipis. Langit seolah ikut bersedih atas kepergian seseorang yang namanya kerap menjadi bahan tawa, cemooh, sekaligus kekaguman, Abu Nawas. Seorang lelaki renta berkopiah putih datang tergesa-gesa menyeberangi jembatan kayu di atas sungai Tigris. Ia membawa kabar yang tak biasa, dan wajahnya terlihat pucat bagai habis melihat ruh manusia keluar dari jasadnya. Abu Nawas telah wafat, ucapnya dengan suara bergetar saat sampai di kerumunan warga pasar tua Baghdad. Maka gemparlah pasar itu. Ada yang langsung bertakbir lirih, ada yang beristighfar panjang, dan tidak sedikit pula yang saling bertanya dengan wajah datar. Benarkah ia wafat? Dalam keadaan bagaimana? Apakah ia sempat tobat? Namun, satu hal yang paling membuat gaduh ialah pertanyaan berikut. Siapa yang bersedia mensalati jenazahnya? Imam Syafi'i. Kala itu tengah duduk mengajarkan ilmu fikih kepada para muridnya di serambi masjid. Udara pagi masih menyisakan sejuknya. Seorang utusan datang menunduk di hadapan beliau, menyampaikan kabar duka. Wahai Imam, Abu Nawas telah wafat pagi tadi. Penduduk tak kuasa menentukan siapakah yang layak memimpin salat jenazahnya. Mereka menunggu Tuan. Imam Syafi'i terdiam. Wajahnya tampak tenang, namun pandangannya meredup. Ia menoleh ke arah jendela, menatap awan-awan tipis yang mengambang di langit Baghdad. Aku mengenal dia bukan sebagai ahli ibadah. Bahkan terkadang ia mencela para fuqaha dan mempermainkan hukum. Aku tak yakin dapat mensalatinya. Ucapan itu mengejutkan para muridnya. Tapi wahai Imam, sela salah satu murid, bukankah Rasulullah pernah mensalati seorang munafik pun demi menjadi contoh rahmat? Bukankah Abu Nawas masih mengucap syahadat? Imam Syafi'i menghela napas panjang. Aku tak hendak menghakimi, namun izinkan aku menenangkan diri dahulu. Aku butuh merenung. Jenazah Abu Nawas terbujur di atas tikar pandan usang. Tidak ada kemegahan. Hanya kain kafan sederhana, wangi kapur barus, dan 2 lilin yang nyaris padam. Beberapa orang berdiri jauh-jauh, tidak berani mendekat. Dulu ia mengejek khatib di masjid dengan syair konyolnya. Ia tidur di pelataran kedai, berbicara aneh, dan tertawa di saat orang lain menangis. Entahlah, aku tak tahu apakah ia mati dalam husnul khatimah. Namun seorang lelaki tua yang biasa menjual roti keliling berbisik sambil menunduk. Tapi aku pernah melihat dia menangis semalaman di bawah pohon kurma, berdoa dalam bahasa yang tak ku mengerti. Sementara itu, Imam Syafi'i berjalan sendiri di sepanjang tepi sungai Tigris. Tongkat kayunya memukul-mukul pelan bebatuan kecil di jalan setapak. Ia merenung dalam-dalam. Apakah aku telah berlaku adil terhadap seorang hamba Allah yang aku sendiri tak benar-benar tahu hatinya? Gumam beliau pelan. Bayangan sosok Abu Nawas melintas di benaknya si penyair nyentrik yang kadang menantang logika dengan canda, tapi di baliknya menyimpan teka-teki keimanan yang tak mudah dibaca. Dan malam pun perlahan turun di atas Baghdad. Malam turun dengan pelan, menyelimuti kota Baghdad dalam keheningan yang ganjil. Tapi di balik kesunyian itu, obrolan tentang Abu Nawas justru makin ramai, terutama di warung-warung kecil dan sudut-sudut masjid. Semua orang membicarakannya dalam nada yang berbeda-beda. Warung tua itu dipenuhi orang. Asap kopi hitam mengepul dari cangkir tanah liat, dan lidah-lidah mulai lepas dari pengikatnya. Bagaimana bisa orang seperti dia disalatkan? Celetuk seorang lelaki berjanggut lebat, mengenakan gamis rapi. Lihat hidupnya tukang olok-olok ulama, pengacau masjid, peminum dalam syair-syairnya. Seorang lelaki lain bertubuh kecil dan mata tajam, menyahut dengan nada jengkel. Tapi syair-syairnya tak kosong, Tuan. Ia bicara tentang hati manusia, tentang rahmat Tuhan yang tak terbatas. Apa Tuan lupa, Abu Nawas menelanjangi munafik lebih dari siapapun. Syair? Ujar si janggut lebat. Syair itu bisa dari setan kalau tak berlandas wahyu. Tiba-tiba suara berat datang dari sudut ruangan. Seorang lelaki renta, berbaju usang dan matanya redup, membuka suara. Aku pernah dengar Abu Nawas membaca Al-Quran sendirian, tengah malam di belakang pasar. Suaranya bergetar seperti orang menangis sambil membaca firman. Tapi saat ia tahu aku mendengar, ia justru bercanda seolah tak terjadi apa-apa.
Ruangan sunyi, semua orang saling berpandangan. Beberapa tahun sebelum kematiannya, ada kisah yang hanya dikenal oleh segelintir orang. Di suatu sore, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma di pinggir kota. Seorang gadis kecil menghampirinya, membawa sekeranjang bunga untuk dijual. Tapi wajah gadis itu lebam, tangannya gemetar. "Siapa yang memukulmu, wahai anak?" tanya Abu Nawas. "Majikanku, aku tak mampu menjual semua bunga kemarin." Abu Nawas pun membeli semua bunga dengan harga 10 kali lipat dari nilai sebenarnya. Tak cukup sampai di situ, ia mendatangi rumah sang majikan dan menegur keras. Dengan gaya sindiran khasnya, hingga sang majikan menangis dan berjanji tak akan menyiksa lagi. "Engkau bisa menyiksa hamba, tapi ingat, Tuhan punya caranya sendiri untuk menegur majikan." Di dalam kamarnya yang tenang, Imam Syafi'i masih duduk diam. Di hadapannya terbuka kitab-kitab besar, tapi pandangannya kosong. Muridnya, Yahya bin Sa'id, masuk dengan membawa kabar. "Wahai guru, makin banyak yang menolak mensalatkan Abu Nawas, tapi ada pula yang datang diam-diam, menangis dan berdoa di sisi jenazahnya." "Menangis?" tanya Imam. "Ya, seorang mantan pencuri bahkan berkata bahwa Abu Nawas lah yang membuatnya bertobat bukan dengan ceramah, melainkan dengan satu bait syair yang ditulis di dinding penjara." Imam Syafi'i perlahan menutup kitabnya. "Mungkin aku belum mengenalnya sebagaimana mestinya. Hanya ada lampu minyak yang redup. Jenazah Abu Nawas terbaring sendirian. Seorang pengemis tua masuk dengan tertatih, meletakkan sesuatu di kantong bajunya. 'Ini untuk syafaat yang kau bantu dulu, wahai sahabat,' katanya pelan. Lalu ia pergi, meninggalkan secarik kertas kecil yang kelak akan mengubah segalanya. Mentari Baghdad mulai mengintip malu-malu dari balik awan. Di sebuah ruangan madrasah tempat Imam Syafi'i mengajar, para murid berkumpul dalam keadaan yang tidak biasa. Tak satu pun membuka kitab. Mereka duduk dalam lingkaran, wajah-wajah muda itu tegang dan penuh tanya. Yahya bin Sa'id, murid kesayangan Imam Syafi'i, membuka percakapan. "Wahai sahabat-sahabatku, sungguh aku bimbang. Guru kita, Imam Syafi'i, belum juga bersedia mensalatkan jenazah Abu Nawas. Tapi di sisi lain, aku mendengar terlalu banyak kesaksian tentang kebaikannya yang tersembunyi." Seorang murid lain bernama Ziyad menyela dengan nada tegas. Tapi ia juga terang-terangan dalam tingkah lakunya yang ganjil. Ia tertawa saat orang-orang menangis, menyindir ulama di tengah khutbah, bahkan kadang tidur di pelataran masjid dengan mulut komat kamit membaca syair aneh. Yahya menunduk lalu berkata dengan tenang, "Apakah kita telah melihat hati seseorang hanya dari gerak mulutnya? Apakah bisa seseorang dicap pendosa hanya karena ia tidak menangis seperti kita atau tidak berdoa dengan kata-kata seperti kita?" Semua terdiam. Tiba-tiba datang seorang lelaki tua, berjubah lusuh, dengan wajah lembut namun tatapan tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Syekh Farhan, seorang sahabat lama Abu Nawas dari masa mudanya. "Aku datang bukan untuk membela, tapi untuk menyampaikan apa yang tak kalian ketahui," ujarnya. Syekh Farhan duduk, lalu membuka sebuah bungkusan kecil. Isinya adalah lembaran-lembaran syair usang bertuliskan tangan Abu Nawas. Syair ini tak pernah dipublikasikan. Ia hanya bacakan kepada sahabat-sahabat terdekatnya saat malam menjelang dan dunia terlelap. "Dengarkanlah." Syekh membaca perlahan. "Wahai Tuhanku, sungguh aku tahu diriku busuk dan banyak noda. Tapi engkau lebih tahu betapa ampunanmu seluas samudra. Jika orang saleh saja yang boleh berharap padamu, lalu kemana harus lari kami, para pendosa yang malu mengaku?" Satu demi satu murid terdiam, sebagian mulai menunduk, hati mereka terguncang. Dari kejauhan Imam Syafi'i mendengar bacaan syair itu. Ia tak bicara, hanya memejamkan mata. Di antara tangannya tergenggam sebutir tasbih kayu yang bergerak pelan. Ia mengingat lagi bagaimana Abu Nawas pernah datang ke majelisnya, tak untuk bertanya, tapi untuk menyindir. "Wahai Imam, orang saleh butuh nasihat, tapi orang seperti aku hanya butuh belas kasihan." Saat itu, beliau menanggapinya dengan senyum. Tapi sekarang kata-kata itu terasa seperti cambuk bagi hatinya. Seorang anak kecil, bocah pemungut kurma sisa di pasar, datang tergopoh-gopoh ke madrasah.
Di tangannya sebuah kantong kecil yang biasa dipakai Abu Nawas untuk menyimpan koin-koin peraknya. "Tuan-tuan," kata si bocah, "ini yang sering ia berikan kepadaku. Ia bilang, 'Doakan aku, nak. Sebab mungkin doamu lebih cepat sampai daripada doaku.'" Dan bocah itu menangis. Sementara itu, jenazah Abu Nawas masih terbaring sendiri di masjid tua di tepi kota. Pagi itu Baghdad tampak murung. Matahari menyingsing dengan malu-malu, seolah tak ingin ikut menyaksikan tubuh seorang penyair nyentrik yang kini terbujur kaku di masjid tua ujung kota. Masjid itu kecil, hampir tak terawat. Dindingnya retak, karpetnya lusuh, dan atapnya menetes bila hujan turun. Tapi justru di sanalah Abu Nawas dibaringkan, menanti siapa yang sudi memandikannya, mengkafaninya, dan menyalatkannya. Dua lelaki tua dan seorang pemuda dari kampung seberang yang dulu kerap ditolong Abu Nawas, kini memandikan jenazahnya. Tangan mereka gemetar bukan karena takut, tapi karena haru. Saat kafan dibentangkan, mereka menatap wajah Abu Nawas. "Ia tersenyum," bisik si pemuda. Seperti orang yang baru saja mendapat kabar baik. Wajah Abu Nawas tenang. Matanya terpejam lembut, bibirnya sedikit melengkung, seolah hendak melontarkan lelucon terakhirnya sebelum benar-benar diam. Sore menjelang, Imam Syafi'i akhirnya memutuskan untuk mendatangi masjid itu sendiri, tanpa diiringi murid-muridnya. Ia mengenakan jubah putih, dan tongkatnya menggetarkan tanah saat langkah-langkah beliau memasuki pelataran masjid. Semua orang yang melihatnya berdiri dan memberi jalan. Imam mendekat ke arah jenazah. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya napas panjang yang teratur. Lalu beliau duduk di samping jasad Abu Nawas. "Wahai engkau yang dulu sering mempermainkan kata, kini diam pun jadi dakwah. Apakah syair-syairmu kini masih bergema di sisinya? Atau justru dia telah memanggilmu karena kata-katamu telah cukup untuk dunia?" Tak lama kemudian, seorang lelaki tua, berpakaian compang-camping memasuki masjid. Ia bukan siapa-siapa. Tak dikenal oleh para ulama, tak dicatat dalam silsilah, bahkan namanya pun mungkin tak pernah disebut dalam majelis. Ia mendekat ke jenazah Abu Nawas, lalu dengan tangan gemetar, ia mengambil secarik kertas dari saku jubah tuanya dan meletakkannya ke dalam kantong baju Abu Nawas. "Engkau pernah berkata padaku, 'Tolong simpan syair ini. Bila aku wafat, masukkan ke kantong bajuku, agar Tuhan tahu bahwa aku tak datang dengan amal, tapi dengan harap.' Ia lalu pergi begitu saja. Tak ada yang menghentikannya. Langkahnya pelan tapi pasti, seperti tahu bahwa perannya sudah selesai. Imam Syafi'i melihat peristiwa itu. Beliau tidak bertanya apa-apa, tapi wajahnya berubah. Matanya kini tak sekadar menatap jenazah, melainkan merenungi sesuatu yang jauh lebih dalam hakikat jiwa manusia yang tak bisa diukur dari pakaian atau gelar. "Aku ingin melihat isi kantong itu," gumamnya pelan. Namun beliau menahan diri. Ada adab yang tak tertulis di antara para pecinta Tuhan, dan mungkin Allah lah yang akan memperlihatkannya pada waktunya. Malam pun datang, tapi malam itu bukan kegelapan yang turun, melainkan semacam keheningan suci yang melingkupi Baghdad. Pagi itu, Baghdad seakan menahan napas. Udara diam, dedaunan pun enggan bergerak. Di dalam masjid tua tempat jenazah Abu Nawas terbaring, beberapa orang mulai bersiap untuk penguburan. Tapi belum ada yang bersedia memimpin salat jenazah. Imam Syafi'i pun belum memberi isyarat. Semua menunggu sesuatu, entah keputusan, entah keajaiban. Yahya bin Sa'id, murid kesayangan Imam Syafi'i, menghampiri jenazah. Saat hendak memeriksa posisi kain kafan, tangannya tak sengaja menyentuh bagian dalam jubah Abu Nawas. Di sanalah ia merasakan lipatan kecil seperti kertas. "Wahai Imam, izinkan aku membuka ini." Sepertinya ada sesuatu yang beliau tinggalkan. Imam mengangguk pelan. Semua orang memperhatikan. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara burung pun seolah bungkam. Yahya mengeluarkan secarik kertas yang sudah mulai menguning. Tulisannya sederhana, tapi rapi. Ia menyerahkannya pada Imam Syafi'i. Imam membuka kertas itu. Matanya menyapu setiap baris perlahan. Dan ketika beliau mulai membaca keras-keras, suaranya gemetar, seolah setiap kata menampar dadanya sendiri. "Wahai Tuhanku,
Dosa-dosaku terlalu besar dan banyak. Tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, lalu kepada siapa para pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu sebagaimana engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu, dan keindahan ampunanmu. Aku pasrah setelah ini. Selesai membaca, Imam Syafi'i menunduk. Air matanya menetes tanpa disadari. Para murid yang menyaksikan ikut menangis. Bahkan orang-orang yang tadinya mencemooh pun menutup wajah mereka. Tak ada lagi yang tersisa dari kebencian. Yang tinggal hanyalah rasa haru yang dalam. Sungguh, ini bukan kata-kata orang gila. Ini rintihan jiwa yang sangat mengenal Tuhannya. Ujar Imam lirih. Imam Syafi'i berdiri perlahan, lalu memandang ke arah semua yang hadir. Hari ini aku belajar dari seorang yang pernah kusangka tak layak disalatkan, tapi ternyata hatinya lebih bersih dari yang kubayangkan. Aku akan memimpin salat jenazahnya, bukan karena ia Abu Nawas yang lucu atau cerdas, tapi karena ia hamba Allah yang jujur dalam harap dan takutnya. Maka berdirilah semua orang, mereka berbaris, tak peduli tua muda, alim jahil, si kaya dan fakir semua dalam satu barisan. Imam Syafi'i maju ke depan, mengangkat tangan dan berkata dengan suara yang dalam, Allahu Akbar. Dan seluruh Baghdad tahu hari itu, doa paling tulus dipanjatkan, bukan hanya dari lisan manusia, tapi dari jiwa-jiwa yang tersentuh oleh sebuah syair yang tak akan pernah dilupakan. Usai salat jenazah, masjid tua yang semula sunyi menjadi lautan isak. Tak ada satupun suara tawa yang biasa menyertai nama Abu Nawas. Kali ini, semua orang diam tenggelam dalam keharuan yang sulit dijelaskan. Imam Syafi'i menunduk lama di depan jenazah, kemudian duduk bersila. Para murid mendekat membentuk lingkaran di sekeliling beliau. Mereka tahu, sang imam ingin menyampaikan sesuatu yang lahir bukan dari kitab, melainkan dari perenungan yang dalam. Dengan suara rendah dan parau, Imam Syafi'i berkata, Wahai murid-muridku, ingatlah, ilmu dapat membuat seseorang merasa tinggi, tapi kejujuran hati justru membuat seseorang direndahkan dan itulah yang mendekatkan kepada Allah. Abu Nawas telah menunjukkan pada kita satu hal yang jarang dimiliki oleh ahli ibadah, pengakuan jujur akan kelemahan diri. Yang mengangkat secarik kertas syair itu, lalu melipatnya perlahan. Ia tidak datang membawa amal, ia datang membawa harap. Dan harapan seorang pendosa yang tahu dirinya kotor, kadang lebih diterima daripada amal seorang yang menyangka dirinya bersih. Yahya bin Sa'id, yang dari tadi duduk menunduk, memberanikan diri bertanya, Wahai Imam, apakah engkau menyesal karena sempat menolak untuk mensalatinya? Imam tersenyum kecil, tapi matanya masih basah. Aku tidak menyesal, aku bersyukur. Karena hari ini Allah bukakan mataku, bahwa terkadang yang tampak hina di mata manusia justru mulia di sisi Tuhan. Sungguh, syair itu lebih dalam daripada banyak khutbah. Ia tak menyerang, tak mendebat, hanya memohon dengan air mata diam. Berita tentang syair terakhir Abu Nawas menyebar cepat. Tak hanya di pasar-pasar dan warung kopi, tapi juga di majelis-majelis ulama. Para pencatat sejarah, para penyair muda, hingga anak-anak kecil yang belum mengerti makna syair pun ikut mengulanginya. Seorang penjual kurma bahkan menggantungkan potongan baitnya di pintu tokonya. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, lalu kepada siapa para pelaku maksiat akan berlindung? Malam itu, Imam Syafi'i menyalakan pelita kecil di ruang belajarnya. Ia duduk sendirian, tak membuka kitab, tak menulis fatwa. Ia hanya memandang langit-langit kayu yang diam. Ya Allah, bila aku mati kelak, jangan nilai aku dari panjangnya sujudku atau fasihnya lisanku. Tapi lihatlah hatiku, semoga tak sombong karena merasa lebih suci daripada saudara-saudara sepertiku. Beliau menghela napas panjang lalu meletakkan kertas syair itu di antara lembaran kitab catatannya. Biarlah dunia tahu bahwa aku pernah diajari oleh seorang yang mereka anggap gila, tapi sesungguhnya adalah ahli makrifat yang menyamar menjadi pelawak.
Beberapa hari berlalu sejak pemakaman Abu Nawas. Namun syair terakhirnya masih menggema di hati banyak orang. Di kedai teh, di madrasah, bahkan di lorong-lorong sempit Baghdad, bait-bait pengakuan dosa itu dilantunkan pelan bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai peringatan. Suatu malam, Imam Syafi'i tertidur setelah menunaikan tahajud. Dalam tidur itu, ia bermimpi berada di sebuah taman luas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Angin lembut berhembus, dan langitnya tak seperti langit dunia warnanya bening, bercahaya tanpa mentari. Di kejauhan, terlihat seorang lelaki sedang duduk di bawah pohon rindang. Bajunya putih bersih, wajahnya bersinar lembut. Ketika lelaki itu mendongak dan tersenyum, Imam Syafi'i segera mengenalinya. Abu Nawas. Ia menghampiri dengan langkah pelan. "Wahai saudaraku," kata Imam, "benarkah ini engkau? Apakah engkau diampuni?" Abu Nawas tersenyum. Tidak angkuh, tidak penuh gaya seperti biasanya. Justru penuh ketenangan seperti orang yang baru saja selesai menangis dan diterima pelukannya. "Bukan karena aku banyak amal, Imam," katanya lembut. "Bukan pula karena syairku atau lucunya lisanku, tapi karena aku datang tanpa membawa apapun, kecuali harapan akan ampunannya. Aku pernah berkata dalam hatiku, jika Allah menolak doaku, lalu kepada siapa lagi aku mengadu? Ternyata, dia tidak menolakku." Imam Syafi'i menangis dalam mimpi itu. Tangis yang berbeda dari biasanya bukan tangis ilmu, bukan tangis takut, tapi tangis karena malu dan rindu pada kasih sayang Tuhan yang tak terbayangkan. Pagi harinya, Imam Syafi'i terbangun. Wajahnya basah. Ia duduk lama, merenungi mimpi itu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Ketahuilah, tiada dosa yang terlalu besar, bila pengampunannya yang kita harapkan. Dan tiada manusia yang benar-benar tahu siapa kekasih Allah di bumi ini. Bisa jadi ia tampak hina, tapi namanya harum di langit." Makam Abu Nawas di pinggir Baghdad kini tak pernah sepi. Anak-anak yatim, pengemis tua, bahkan ulama yang dahulu meragukannya sering datang untuk duduk sejenak, membaca Fatihah, dan mengenang syair terakhirnya. Di batu nisannya, seseorang mengukir bait berikut. "Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, lalu kepada siapa para pelaku maksiat akan berlindung?" Abu Nawas memang telah pergi, tapi ia meninggalkan warisan yang lebih tajam dari ilmu, lebih dalam dari kelakar, yaitu pengakuan jujur, bahwa manusia adalah makhluk lemah yang hanya bisa hidup dengan kasih sayang Tuhannya. Dan Imam Syafi'i pun menutup kisahnya dengan satu kalimat yang kelak ditulis dalam buku para muridnya. "Aku belajar satu perkara dari Abu Nawas, bahwa rahmat Allah bukan untuk yang merasa pantas, tapi untuk siapapun yang bersedia mengharap tanpa syarat."